yang jenuh mungkin sekarang bukan cuma anak-anak aja, udah ibu-ibunya juga udah pada jenuh gitu loh. Inilah yang jadi pemicu ibu-ibu apa ya namanya darah tinggi gitu loh ya, emosional. Halo semuanya, balik lagi di channel Depok Bercerita. Kali ini masih sama gue ya. Jadi seperti episode kemarin di Cerita Bareng Aul, teman-teman, ada kondisi khusus, ada sesuatu lah yang mengharuskan saya sebagai asisten host menggantikan Mbak Aul untuk sementara. Buat yang belum kenal, nama saya Rizky Yudo, nama gue Rizky Yudo yang akan memandu podcast Cerita Bareng Aul di episode kali ini. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang sekolah online nih, teman-teman. Jadi, pasti kan udah pada ngerasain ya keluarga kalian atau saudara-saudaranya yang sekolah online. Ya, banyak plus minus lah yang kejadian. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama satu orang yang katanya sih ngurusin banyak anak-anak di dekat rumahnya gitu. Nah, kita coba bahas lebih detail lagi sama guest kita pada episode kali ini. Ini agak aneh ya, karena kayaknya nih hostnya sama guestnya tinggal satu rumah nih. Halo, Mbak Nina, gimana Halo, kabarnya? halo Mas Rizky atau Mas Yudo nih saya panggilnya nih. Biar enak aja gitu maksudnya di sini. Iya, Oh, iya, iya. Padahal kita tinggal satu rumah loh, jadi lucu banget nih podcastnya. oke, bisa panggil saya Miss Nina gitu ya, Mas Yudo atau Mas Oh Rizky? gitu. Lebih enak Mas Yudo kali ya. Boleh, 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 Saya boleh. panggil saya Miss Nina, maksudnya saya dikenalkan dengan Miss Nina di sini di lingkungan sini. Saya sempat mengajar juga kan di sebuah bimbel yang bilingual gitu, mathematics namanya, ngajar matematika tapi bilingual bahasa Inggris, dan Hmm, kebetulan di sana untuk seluruh tenaga pengajarnya dipanggilnya Miss gitu. Jadi sejak oke. saat itu sampai sekarang, dan anak-anak asuh sekarang tuh ya manggilnya Miss Nina gitu. So you can speak English very well, right? Aduh, jangan dong, Mas Yudo. Oke. Nah, kalau dulu kan sempat ngajar ya di Bimba. Kalau sekarang kesibukannya apa nih, Mbak Nina nih, Miss Nina? Setelah saya sudah resign bekerja dari kantor, jadi sudah jadi ibu rumah tangga resmi seutuhnya, hanya membantu, mengawasi, membimbing beberapa anak asuh gitu yang memang eh, ada dalam pengawasan saya gitu, Mas Rizky, Mas Oke, Yudo. siap. Nah, Gitu. ini menarik nih. Jadi ada beberapa anak asuh dalam pengawasan Miss Nina gitu ya. Berarti kan kayak ada semacam komunitas atau apakah itu anak asuh, anak titipan atau bagaimana? Boleh dong diceritain dong cikal bakalnya. Kenapa sih kok bisa bisa banyak ngasuh anak orang gitu? Betul. Jadi kalau misalkan ditanya cikal bakalnya mungkin gini kali ya. Saya menikah tuh sudah ya tahun ini tahun ketujuh, insya Allah pernikahan kami gitu ya. Saya dan suami saya gitu Mas Yudo. Siapa tuh Jadi suaminya tuh? ada deh, pokoknya namanya sama juga mirip namanya Mas Yudo juga namanya. Kebetulan tahun ini tahun pernikahan kami yang ketujuh. Nah, waktu awal-awal itu kurang lebih tuh Rumah Inspirasi Anak Langit namanya, nama komunitasnya Rumah Inspirasi Anak Langit itu sudah tiga berjalan 4 tahun, sudah hampir 4 tahun gitu ya. Awalnya itu adalah karena keisengan gitu, untuk cari aktivitas, aktivitas sosial, ya akhirnya kayak gitu. Sampai kalau ditanya ada berapa sih jumlah anak asuhnya gitu ya, kalau ditanya ada berapa yang eh, tercatat dan yang apa ya sering masih karena kan sekarang ada pembatasan ya, jadi agak sulit ya untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya gitu. Jadi kalau yang masih ada dan masih sering saya apa ya namanya monitoring gitu dari nilainya dan segala macamnya itu totalnya sebenarnya ada 30. Cuma yang benar-benar dalam pengawasan dan tinggal bersama sih saat ini ada 2 anak gitu. Oh gitu. Itu ada di mana tuh lokasinya tuh? Di kelurahan kecamatan apa tuh? Di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok gitu. Di situ ada itu kebetulan memang rumah saya dan suami ya. Maksudnya bukan rumah sih, dia masih ngontrak juga. Cuma kami tinggal di situ, rumah tinggal kami yang sebelum pandemi sebenarnya aktivitasnya banyak gitu di situ. Ada aktivitas bimbingan belajar yang memang memberikan tambahan pelajaran gitu untuk anak-anak asuh kita.
baik pelajaran yang di sekolah ataupun pelajaran agama kayak gitu. Terus ataupun kegiatan edukasi lainnya seperti jalan-jalan gitu ke museum atau nonton film bareng gitu. Itu memang banyak aktivitasnya gitu sih Mas Rizky. Berarti Jadi sekarang gimana? udah lagi nggak aktif berarti nih. Sejak pandemi ini memang kita semua aktivitas di stop gitu, paling cuma pantauan secara jarak jauh aja gitu, kayak misalkan kan sekarang sekolah online ya Mas nih, sesuai tema kita juga ya sekolah online gitu. Jadi apa ya, partisipasi saya di sini tuh hanya sebatas memberikan kuota gitu kan, karena mungkin tidak semua warga, tidak semua apa ya, anak asuh saya kan tidak tinggal di rumah sini ya, tidak semua tinggal di sini dan tidak semuanya mereka punya wifi dan punya apa ya, keuangan lebih lah untuk itu gitu loh. Jadi partisipasi saya, bantuan saya, dukungan saya untuk anak-anak saya itu ya sebatas itu aja sih Mas gitu. Jadi aktivitasnya Hmm. memang stop. Oke, berarti ada aktivitas ini sementara ini ada dukungan dari Pemkot nggak, kayak misalkan dari dinas pendidikannya atau dinas sosialnya, atau mungkin ada kerja bareng gitu Alhamdulillah sih sampai saat ini belum ada bantuan dari Pemkot, dari Dinas Pendidikan atau dari untuk objek ininya, gerakannya atau objek aktivitasnya, belum untuk programnya. ya baik itu untuk objek aktivitasnya, sasaran langsung ke masyarakat itu belum. Jadi kalau misalkan ditanya mungkin nanti ya saya pribadi atau komunitas ini bisa kerjasama langsung sama Pemkot atau sama dinas terkait lah, mungkin nanti ke depannya gitu. Nah, kalau ditanya dari mana dananya, kebetulan memang kita punya apa ya namanya, donatur tetap gitu, sponsor tetap untuk adik-adik, untuk anak-anak asuh saya gitu. Jadi ya alhamdulillah masih tercukupi dari situ, Mas. Oke. Nah, tadi sempat disinggung soal sekolah online nih. Jadi, menurut Mbak Nina nih, agak gimana gitu ya. Soal sekolah online ini gimana nih pendapatnya? Kayak katanya banyak banget keresahan dari orang tua anak-anak ataupun dari Mbak Nina sendiri, Miss Nina sendiri. Sebenarnya gini, untuk sekolah online sendiri, mungkin ini apa ya, keresahan banyak ibu-ibu kali ya. Keresahannya tuh Ibu-ibu kayak komplek nih. ibu-ibu gang, ibu-ibu. Soalnya rumah saya Muda. nggak di komplek banget sih, di gang, ibu-ibu gang gitu ya. Yang mungkin gini, kan sekolah juga ada levelnya Mas ya kalau di Indonesia Hmm. ya, khususnya di Berarti Depok mungkin. levelisasi dari kondisi sosial ekonominya berarti ya. Ya, betul, dari sosial ekonominya gitu. Biasanya dan di lingkungan saya tuh lebih banyak yang kondisinya menengah ke bawah lah ya. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Jadi kalau misalkan mungkin kalau misalkan sekolah online-nya harus Zoom dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang gitu ya, Zoom terus gitu, seperti sekolah pada umumnya gitu. Cuman ini bedanya pindah ke Zoom meeting gitu atau Google Meet gitu ya. Itu kayaknya sulit gitu. Kenapa sulitnya? Oke lah, misalkan dari Mas Menteri sendiri nih, dari Mas Nadiem Makarim itu sudah memberikan kuota internet secara gratis gitu. Tapi dalam satu keluarga itu biasanya yang sekolah tidak cuma satu anak gitu loh, ada dua anak gitu. Jadi kalau misalkan dua-duanya harus nge-zoom atau dua-duanya harus online gitu kan, ya kan handphonenya cuma satu ya. Itu pun kadang dipegang orang tuanya juga gitu. Jadi itu sih yang menurut saya agak kesulitan, dan saya paham mungkin kondisi seperti ini yang jadinya membuat guru-gurunya hanya bisa memberikan apa ya, tugas atau penjelasan itu baik ya udah pakai voice note aja atau pakai uh, ambil link YouTube aja gitu loh. Jadi cuma ngasih tugas gitu, cuma sebatas itu gitu sih. Kalau di Kukusan sendiri, apakah emang faktor itu yang jadi utama, ataukah malah sebenarnya faktor, let's say misalkan edukasi dari gurunya untuk pemanfaatan teknologi atau kenyamanan anak-anaknya. Nah itu kalau di contoh anak-anak yang di Rumah Inspirasi Anak Langit ini gimana tuh? Sebenarnya kalau ditanya faktornya itu kayak banyak banget ya Mas ya. Kalau dari kacamata saya sendiri yang tadi Mas sebutin itu yaitu salah satu faktornya. Faktor pertama ya mungkin guru yang agak sulit untuk memahami teknologi seperti tadi yang Mas bilang kan. Faktor kedua ya tadi sosial ekonomi gitu di lingkungan sini. Jadi
mungkin kalau misalkan bisa dibilang oke, anak-anak bisa pergi ke rumah yang ada wifi-nya, handphonenya bisa sendiri-sendiri gitu. Tapi kan kita nggak bisa nyamain dari satu kelas ada 40 anak, 40-40-nya kayak gitu kan nggak bisa ya. Jadi ada juga yang memang mungkin kondisinya sulit banget atau gimana kan itu nggak tahu gitu. Jadi guru mungkin bersikap apa ya, bersikap netral gitu loh, bersikap supaya semua bisa mendapatkan itu gitu sih Mas. Saya nggak tahu ya kejadian realnya tuh kayak gimana. Apakah Bapak Ibu guru tuh sebenarnya sudah dapat pelatihan-pelatihan khusus gitu tentang Zoom? Karena kan kalau misalkan memang sekolah-sekolah swasta yang apa tadi sosial ekonominya menengah ke bawah, mereka harus bayar trainer untuk pelatihan Zoom dan segala macamnya, kayaknya agak mahal juga ya, agak berat juga gitu kan untuk pelatihan Zoom. Terus ya gitu deh Mas, pokoknya. Jadi ya mungkin beratnya di kayak gitu. Oke, berarti ini ada potensi apa? Potensi untuk Pemkot bisa bantu gitu ya untuk pengajaran ke para guru. Karena kan sebenarnya kalau misalkan gurunya bisa konsisten, gurunya bisa sudah teredukasi dengan baik, berarti kan harusnya mereka juga bisa mengedukasi murid-muridnya dong. Gitu nggak kira-kira? Betul, betul sekali. Sepakat sih sebenarnya karena ada beberapa ada sekolah yang sekarang lagi hits banget ya. Ada sekolah online yang memang lagi hits banget gitu dan Oke. saya nggak boleh sebutin di sini ya. Nanti dia promosi juga kan. Sekolahnya belum ngasih sponsor ya ke Depok Bercerita. Jadi saya nggak bisa sebutin di sini. Pokoknya memang sekolah itu lagi hits banget ya karena memang yang mereka mengiklankan bahwa sekolah online itu menyenangkan gitu loh. Sekolah online mereka menyenangkan gitu. Dan memang apa ya, yang mereka angkat di situ pembelajarannya tuh nggak cuma sebatas ngasih tugas gitu loh, sebatas kayak ngasih tugas terus menjelaskan kayak gitu-gitu sih. Jadi memang kembali lagi sih ke faktor, tapi saya di sini tidak mau menyalahkan Bapak Ibu gurunya ya. Mungkin mereka juga sudah susah payah untuk menyiapkan materi gitu, materi dari awal, dari malam gitu ya. Apa nih tugas untuk besok, lalala segala macam. Apa ya namanya? Inovasi-inovasi yang terbaru aja kalau misalkan biar anak-anak tuh nggak bosan gitu. Karena kan ini udah tahun kedua ya berarti ya sekolah Ya, udah. online ya, udah 2 tahun gitu. Dan yang jenuh mungkin sekarang bukan cuma anak-anak aja, udah ibu-ibunya juga udah pada jenuh gitu loh. Gitu Orang sih. tuanya maksudnya. Ya orang tuanya gitu, masa orang tuanya udah kelewat jenuh gitu. Itu Oke. sih. Emang apa sih yang dirasain sama orang tua pada saat ngerasain anaknya sekolah online gitu? Apakah terganggu ataukah justru mereka bisa dengan leluasa ngajarin anak-anaknya atau gimana nih dari pengalaman yang di apa? Kukusannya. Nah, Jadi aku cerita dulu ya Mas. Ini kan Depok Bercerita jadi boleh bercerita lah ya. boleh Jadi dong. jadi gini, setiap ibu-ibu rumah tangga lah ya, ibu-ibu enggak ibu rumah tangga, itu setiap orang tua gitu ya, kan ada yang bekerja, ada yang enggak. Pun kalau bekerja dia WFH gitu. WFH kan artinya tetap bekerja ya walaupun di dalam rumah ya, walaupun di rumah gitu kan. Nah, itu otomatis mereka bingung dong antara pekerjaan mereka sama membantu anaknya. Sedangkan tugas dari sekolah, guru tuh biasanya tidak memberikan penjelasan yang hanya seadanya tadi by voice note, by video dari YouTube kayak gitu. Setelah itu Ada anak-anak ya disuruh yang pakai voice note tuh ada di Depok nih di ada sekolah-sekolah di Kukusan tuh ada. ada pakai voice note, pakai Tapi apa timpang namanya? timpang banget ya. Ada yang pakai video Betul. meeting, ada yang Nggak pakai pakai voice video note. meeting, ada yang pakai voice note doang, atau bahkan ada yang mungkin hanya ngasih link YouTube gitu ya, ngasih link YouTube Oke. nanti lihat penjelasannya di sini ya, gitu. Ada link YouTube itu ada banget gitu. Dan mungkin nggak cuma di Kukusan ya, di tempat lain juga ada gitu. Tapi kan yang saya temui di sini. Nah, kalau yang mau saya ceritain tadi pengalaman saya tuh kalau ibu-ibu bekerja aja kayak gitu ya Mas, kalau WFH gitu. Terus dia harus apa namanya ngebantuin anaknya belajar gitu kan. Inilah yang jadi pemicu ibu-ibu apa ya namanya darah tinggi gitu loh ya, emosional gitu karena secara secara apa ya, mereka tuh tidak tidak mendapatkan pendidikan untuk menjadi seorang guru gitu. Yang namanya guru itu apa ya, waktu kuliah tuh pasti ngedapetin pertama tuh untuk pendidikan jadi gurunya gitu. Apa sih mata kuliahnya saya nggak tahu juga ya. Pokoknya dapat itu. Nah, yang namanya profesinya bukan guru kan nggak dapat itu ya. Jadi mereka menganggap anaknya ini kok kayak gini doang nggak ngerti sih. Ini tuh harusnya kayak gini. Jadi
langsung lah meluap-luap, otak sebelah mikirin pekerjaan, otak sebelah harus ngebantu anaknya kayak gitu kan. Itu real yang kalau misalkan ibu-ibu bekerja. Terus saya juga nemuin, ini kisah nyata nih, maksudnya saya nemuin gitu. Jadi saya pergi ke tukang sayur gitu ya. Saya pergi ke tukang sayur. Nah, pas saya lagi belanja tuh anaknya teriak-teriak, "Ibu, Bu bantuin gitu, bantuin," gitu. Jadi ya si ibunya harus ngelayanin orang, nanti dulu gitu, ibunya jadi marah-marah ke si anak gitu. Dan Mas tahu nggak sih pernah dapat berita nggak bahwa ada anak yang dibunuh sama ibunya gara-gara sekolah online, Wah iya, dipukul gitu ada. loh. Ada beritanya. Nah, kejadian kayak gini kan artinya apa ya? Memang profesi guru tuh luar biasa banget gitu. Mereka yang bisa mendidik anak-anak gitu dengan cara mereka gitu yang benar-benar sabar. Beda sama orang tuanya, mungkin orang tuanya masing-masing gitu. Itu sih yang kalau menurut aku jadi keresahan gitu. Kasihan kasihan anaknya, kasihan orang tuanya, dan kasihan guru juga gitu sih. Oke, tapi dari kalau tadi bicara banyak keresahan dari sisi guru, dari sisi orang tua gitu ya. Anaknya sendiri enjoy gak sebenarnya kalau sekolah online tuh? Mungkin kalau yang aku tanggap gini ya, kalau waktu awal-awal sekolah online tuh mereka nyaman gitu ya, mereka nyaman, mereka enjoy gitu ya. Tapi semakin ke sini itu mereka sudah semakin bosan gitu, sudah semakin apa ya, sudah semakin nggak enak gitu, sekolah online tuh nggak enak. Kenapa? Karena ya yang mereka rasakan itu setiap hari dimarahin loh, guru mereka kok jadi bapaknya, guru mereka kok jadi ibunya gitu kan. Itu yang mereka rasakan jadinya kayak gitu. Kayak ada loh tahun kemarin itu anak kelas 6 yang benar-benar sama sekali nggak ketemu sama teman-temannya. Artinya kan mereka apa ya, dari mulai naik Di kelas sana? 6, iya di Kukusan, dan mungkin Oh, hampir di seluruh sekolah di Indonesia. Jadi ketika mereka naik kelas 6, dari mulai awal masuk sampai lulus mereka nggak ketemu kan sama teman-temannya, gitu kan. Jadi ada yang kayak gitu, dan sekarang kan eh, COVID ini udah berjalan 2 tahun ya, si coronanya, si sekolah online juga 2 tahun kan. Jadi ada anak yang mulai dari kelas 1 SMP dan sekarang udah mulai kelas 2 SMP, dari mulai masuk sekolah sampai sekarang kelas 2 mereka belum kenal, belum tatap muka sama teman-temannya. Dan itu ada, tapi di sisi lain mungkin mereka enjoy-nya karena apa, sekolah online bisa bangun siang, bebas gitu loh, bisa sambil makan, bisa sambil apa ya, tidur-tiduran ngerjain tugasnya gitu. Apalagi kalau yang nggak ini ya, nggak meeting gitu, nggak Zoom meeting gitu. oke. Tapi ada nggak sih sisi positifnya nih dari sekolah online ini, sebaik dari aspek manapun ya, entah gurunya, muridnya, atau orang tuanya? Pastilah ya, setiap yang negatif pasti ada yang sisi positifnya juga. Nah, Asik. positifnya itu adalah mungkin ketika anak itu didampingi belajar sama orang tua, jadi orang tua tuh tahu kelemahan anaknya seperti apa, jadi gaya belajar anaknya seperti apa. Oh, jadi anaknya harusnya seperti ini gitu. Jadi di satu sisi orang tua tuh jauh lebih memahami anaknya daripada bapak ibu guru gitu. Jadi ketika nanti pas pengambilan rapot dan orang tua pun jadinya tahu gitu, oh memang anaknya kemampuannya segitu gitu. Tapi ada juga sih orang tua yang nggak mau nilai anaknya jelek jadi dibantuin gitu biar bagus Iya, atau iya, semua iya, nilainya iya. bagus gitu sih. Cuma Ulangan orang tua yang ngerjain gitu iya ya. betul. Sisi positifnya itu adalah ketika orang tua jadi jauh lebih dekat sama anak gitu. Itu sisi positif banget sih. Siap-siap. Nah, terakhir nih, setelah tadi banyak cerita-cerita keluh kesah dan apa itu namanya, ya hal-hal positif dari kondisi sekolah online yang terjadi di Depok, khususnya di Kukusan ya, Kelurahan Kukusan. Ada pesan nggak sih dari Mbak Nina, dari Miss Nina nih untuk Pemkot ya, untuk Kemendikbud ya, biar atau untuk masyarakat secara umum gitu ya, biar efektivitas sekolah online ini bisa lebih bagus, atau justru ya mungkin bisa segera untuk sekolah offline lagi. Mungkin kalau pesan untuk baik itu dinas pendidikan terkait ataupun kementerian ya, mungkin bisa kali apa ya, dikasih ini, apa sih itu namanya, kayak edukasi gitu juga buat bapak ibu gurunya supaya ini loh, pembelajaran tuh nggak cuma terpaku sama apa namanya, textbook aja, nggak cuma terpaku sama buku aja gitu kan. Mumpung mereka banyak waktu di rumah gitu ya, mereka coba disuruh explore apa yang ada di rumah gitu, karena kan pelajarannya juga bisa di
diaplikasikan gitu, diaplikasikan ke kegiatan yang ada di rumah kayak gitu. Mungkin Jadi bisa lebih aktif ya. jadi bisa lebih aktif gitu. Jadi nggak cuma aktif main Free Fire, Mobile Legend, apalagi tuh game-games yang kayaknya kan Roblox, PUBG. Roblox, PUBG itu kayaknya udah langganan semua anak-anak yang sekolah online. Dan salah satu dampak negatifnya kan itu anak-anak jadi lebih dekat dengan gadgetnya gitu loh. Anak-anak jadi lebih megang handphone tuh bilangnya sekolah, nyari tugas, ini itu segala macam gitu. Padahal kan kita nggak tahu gitu kan. Apalagi buat orang tua yang memang handphone anaknya tuh tidak dibatasi gitu. Itu kayaknya apa ya? Parental access juga penting berarti ya. Ya, itu sangat penting banget gitu. Maksudnya buat saya pribadi yang memang ada 2 anak asuh tuh sangat saya awasi apa yang mereka download, apa yang mereka mainkan selama 6 jam. Jadi screen time mereka juga penting kan kita tahu nih apa apa aja yang mereka mainkan, apa aja yang mereka buka gitu, mereka akses apa aja itu kita harus tahu gitu sebagai orang tua karena di sekolah online ini mereka memang harus megang gadget terus, jadi nggak bisa disalahin juga gitu. Mungkin itu tadi yang aku bilang untuk ke dinas pendidikan terkait atau kementerian itu bisa kali ditambahin, disisipin gitu. Kayaknya ini bagus juga deh, kalaupun nanti udah nggak online gitu, tapi udah offline tapi bisa diaplikasiin gitu loh. Jadi kayak sekolah tuh nggak cuma textbook aja, jadi coba deh dipraktekin ke yang lain-lain kayak gitu. Mudah-mudahan Mas Menterinya nonton ya. Siap ya, Mas Menteri, Mas Gubernur, Mas Wali Kota. Wali Kota bukan Mas sih. Wali Ya, Kota Depok, oh iya Bapak Pak Kiai. Pak Kiai. Oke, terima kasih banyak. Siapa tadi panggilan? Miss Nina ya. Ya, semoga setelah podcast ini selesai kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan buat teman-teman sekalian yang lagi mendengarkan di saluran podcast di Google Podcast atau Spotify atau di Anchor, jangan lupa diklik follow di podcast Cerita Bareng Aul biar ke depan juga bisa dapat update-update terbaru dari podcastnya Depok Bercerita. Yang mengaksesnya di YouTube juga jangan lupa diklik subscribe, like, dan di-share lagi biar semakin banyak orang-orang yang tahu bahwa ada cerita-cerita unik nih dari warga Depok yang sudah diceritakan lewat Depok Bercerita. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, cerita-cerita berikut dari teman Depok semua, dan stay healthy dan stay safe semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.